Karena anugerah-Mu kami hidup Tuhan. Karena anugerah-Mu yang terlalu besar buat kami boleh hidup sampai hari ini. Kami boleh melayani-Mu, kami boleh hidup selayaknya untuk mengasihi Engkau dan mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan, makasih buat kebaikan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu buat kami Tuhan. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan. Semakin hari semakin bertambah buat hidup kami. Kau melayakkan kami untuk bisa hidup sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan membahas Kejadian 42. Kita baca ayat 7 dan ayat 8. Kejadian 47 ayat 7 dan 8 berbunyi, ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segera mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Yusuf menyembunyikan identitasnya untuk mengetahui apakah saudara-saudaranya akan menyesali perbuatan mereka kepada Yusuf dan ayahnya di masa lalunya. Dia menceritakan tentang perjalanan pertama-tama anak Yakub ke Mesir. Jadi Kejadian 42 ini
cerita tentang Yusuf, di mana saudara-saudaranya kelaparan di tanah Kanaan, lalu pergi ke tanah Mesir. Untuk apa? Untuk mendapatkan gandum, karena di Kanaan tidak ada lagi makanan. Di Mesir, mereka bertemu Yusuf, saudara mereka yang mereka jual sebagai budak. Bertahun-tahun sebelumnya mereka belum pernah ketemu, tetapi mereka tidak mengenalinya. Tetapi Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Bapak Ibu sekalian, pasal ini menceritakan bagaimana pertemuan Yusuf yang sudah terlalu lama tidak bertemu dengan saudara-saudaranya. Inilah pertama kalinya Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya setelah dia dibuang dan sampai harus terpisah dari ayahnya dan saudaranya yang mengalami penderitaan disebabkan oleh saudara-saudaranya tersebut. Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini kita tidak bisa menghindari dari rasa sakit hati, dari kecewa. Itu bisa terjadi pada kita di mana saja kita berada, dan akan hal-hal yang bisa membuat kita sakit hati. Anda bayangkan bagaimana Yusuf dibuang setelah dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia tentu bisa membalaskan sakit hatinya kepada saudara-saudaranya yang memperlakukannya, bahkan ingin membunuhnya. Ya, kita mungkin juga pernah sakit hati. Kita pernah kecewa oleh orang-orang terdekat kita, seperti suami, istri, orang tua kita, atau keluarga terdekat kita. Tetapi sakit hati atau kecewa yang berujung mengakibatkan kemarahan, benci, dendam, kita tidak pernah membereskan rasa benci tersebut, tidak bisa mengampuni. Di sini kita lihat bagaimana ajaran Yesus di Matius 18 ayat 21. Dikatakan bahwa kita harus mengampuni sampai berapa kali? Sampai 70 kali 7 kali. Yang artinya apa? Kita harus mengampuni terus-menerus. Mengampuni memang tidak enak ya. Daging kita sangat sulit ya untuk bisa mengampuni orang lain yang apakah saudara kita, apakah orang terdekat kita. Tetapi apabila kita mengampuni, kita sudah melepaskan kedamaian kepada orang tersebut. Inilah apa yang dialami oleh Yusuf. Dia ingin sekali mengampuni mereka, tetapi dengan caranya sendiri, dengan cara Yusuf sendiri. Ya, Yusuf harus menjalani proses yang cukup panjang di masa penderitaannya. Ya, sampai dia bisa mengerti dan memahami bahwa apa yang dialaminya itu mendatangkan kebaikan. Yusuf mempunyai sebenarnya kesempatan, Bapak Ibu sekalian, untuk membalas perbuatan saudara-saudaranya itu. Dengan apa? Dengan kekuasaan yang dimilikinya. Dia bisa aja menghukum gantung saudara-saudaranya kalau dia sangat benci. Tetapi dia mempunyai belas kasihan, Bapak Ibu sekalian. Dia mempunyai belas kasihan kepada saudara-saudaranya. Dia cinta dan ingin bertemu dengan ayahnya. Ingin bertemu dengan saudara kandungnya Benyamin. Bagaimana rasanya? Ya, bagaimana keinginannya itu dapat diwujudkan dengan caranya sendiri. Ya, dia memberikan kesempatan untuk mendatangkan ayahnya bisa bertemu dengan dia. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian hari-hari ini sulit untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Atau mungkin kita sudah mengampuni orang, tetapi masih di mulut saja, tapi di hati masih punya rasa dendam. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, pelajaran dari Yusuf, kita tetap harus mengampuni. Karena Tuhan kita mau membebaskan kita dari kepahitan, dari kekecewaan kita, sakit hati, memiliki hati yang bersih. Ya, itu suatu hal yang luar biasa dalam hidupkan kita. Kita dipulihkan. Ketika kita merasa tidak mampu, kita tidak dapat berdoa kepada Tuhan untuk bisa mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Sadarlah bahwa Allah telah mengampuni kita terlebih dahulu. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Di kayu salib, Dia telah menembus dan mengampuni dosa-dosa kita. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan tetap pelihara rasa pahit hati. Jangan pelihara kekecewaan kita.
Mari kita melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti kita, karena Tuhan Yesus sendiri sudah menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Berkat Tuhan kiranya menyertai kita dengan pengampunan yang kita berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur boleh hari ini mendengarkan pengampunan contoh yang begitu baiknya yang dilakukan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Demikianlah juganya Tuhan memberkati kami. Setiap orang yang mempunyai kepahitan, mempunyai rasa benci, kami melepaskan dan mengampuni orang yang benar-benar memberikan kekecewaan bagi kami, sehingga kami terlepas karena kami tahu bahwa Tuhan telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kejadian 42. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah, kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang, kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan, tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Fir'aun, kamu tidak akan pergi dari sini, jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji, apakah benar? Dan jika tidak, demi hidup Fir'aun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, "Uangku dikembalikan, lihat, ada dalam karungku." Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar, serta berkata, "Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita?
Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami, di tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, kepada kami. Dari hal ini aku akan tahu, apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu, bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur, dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu. Dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi, sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh, jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita.